Hai, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Kita masuk ke readingan kalian untuk bulan Juni 2020. Waktunya cepet banget ya berlalunya. Jangan lupa cek placement kalian, Moon, Rising, Venus, Sun udah pasti lah ya. Selalu diingat, karena ini adalah readingan secara general, jadi bisa resonate bisa tidak, energinya bisa terbolak-balik atau vice versa bila berkenaan dengan orang lain. Jangan paksakan readingan ini ataupun nonton video ini kalau tidak sesuai dengan kalian. Ambil yang perlu, tinggalin sisanya. Maaf juga buat kalian yang ingin private reading aku masih belum buka atau masih belum available. Nanti kalau misalnya sudah pasti akan dikabarin. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah selalu mendukung channel ini. Terima kasih banget ya. Dan kita masuk ke readingan kalian masing-masing. See you. Hai Aries, selamat datang di readingan kamu untuk bulan Juni 2020. Aku sudah tarik 3 kartu dari oracle-nya sebelum nanti kita masuk ke love relationship reading. Jadi ini adalah message secara garis besar untuk kamu secara general. Jadi bisa menyangkut berbagai macam area di dalam hidup kamu. Oke, ini adalah message-nya untuk general. Ada Eight of Abundance. Jadi yang aku lihat di sini sih kayaknya kamu lagi fokus ya, lagi berusaha konsentrasi dengan pekerjaan dan karir serta bisnis kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu lagi belajar gitu ya, lagi bertekun belajar memberikan kerja keras kamu. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu mungkin kamu tertarik untuk ikut kursus gitu ya, kursus kok dipisah ya, kursus seminar gitu ya, mungkin secara online melalui internet juga bisa. Tetapi aku melihat di sini kamu punya satu keinginan untuk menggali pengetahuan lebih untuk supaya kamu lebih tajam lagi gitu ya di dalam skill kamu, lebih berkembang lagi dan mengembangkan diri kamu serta potensi-potensi atau skill-skill yang kamu miliki. Buat beberapa dari kamu, ini ada hubungan dengan healing art ya. This is a good time to change your job and make a career move. Jadi buat beberapa dari kamu yang ingin pindah kerjaan gitu ya, atau ingin dari kerja di perusahaan atau kerja sama orang, memulai bisnis sendiri, memulai sesuatu sendiri, ini adalah waktu yang tepat dari pesannya. Tapi ya perhatikan juga ya, kamu harus benar-benar mensecure posisi kamu. Jangan main asal pindah aja, cabut aja, mengundurkan diri aja tanpa kamu udah punya sesuatu backup yang benar-benar aman untuk kamu. The key to success is in details. Jadi perhatikan detail-detail. Jangan mengabaikan, jangan main asal terabas gitu ya. Lihat secara detail apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu kerjakan. Karena itu adalah satu kunci untuk kesuksesan kamu. Mungkin ada hal-hal yang agak luput dari pandangan kamu gitu ya. Terus kita punya Eight of Thoughts. Kamu mungkin ngerasa terperangkap dalam satu situasi dan kondisi yang membuat kamu nggak bisa kemana-mana ataupun melakukan hal yang ingin kamu lakukan. Tapi itu semua hanyalah ilusi. Di sini pesannya aku lihat, kamu harus melepaskan diri kamu dari satu situasi yang sudah tidak membuat kamu happy lagi. Dan mungkin kamu merasa kamu ketrap di dalam situasi itu, dan dikarenakan banyak hal yang membuat kamu tidak bisa kemana-mana. Tapi ya, kamu sendiri yang bisa membebaskan diri kamu dari situasi dan keadaan itu. Don't wait for someone to come to the rescue when you can free yourself. Jangan mengharapkan orang lain yang membebaskan kamu di saat kamu sendiri bisa membebaskan diri kamu sendiri gitu loh. Jangan ngarepin orang lain, jangan terlalu mengandalkan orang lain, mengharapkan mungkin orang lain membantu kamu atau
mengeluarkan kamu dari situasi ini, kamu sendiri yang bisa gitu loh. Di saat kamu mungkin ngelihat nggak ada opportunity, di saat kamu ngelihat nggak ada kesempatan, dan kamu ngerasa kayak aku stuck di posisi ini karena nggak ada ini, karena aku nggak punya itu, karena aku nggak bisa ini, karena aku nggak bisa itu gitu ya. Dan kamu ngarepin mungkin orang lain menyelamatkan kamu dari situasi itu. Dan selama kamu hanya menunggu orang lain untuk melakukan itu ke kamu, ya kamu nggak bakal kemana-mana. Jadi kamunya sendiri harus bangkit gitu ya. Kamunya sendiri harus membebaskan diri kamu dari hal-hal yang melimit kamu dan membuat kamu nggak bisa maju, membuat kamu nggak bisa berkembang, membuat kamu nggak bisa ngelakuin apa yang membuat kamu happy sebenarnya. Fair decision. Your angels are aware that you have concern. Semesta ini penjaga kamu, yang mendampingi kamu gitu ya, yang kuasa, you name it, oke? Tahu akan apa yang kamu cemaskan, akan apa yang menjadi kekhawatiran kamu. Dan jangan khawatir gitu loh. Kamu harus terus bertahan, memberikan yang terbaik. Semesta ini akan menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Mudah-mudahan kamu mengerti kata-kata itu dan itu bisa menjadi masukan buat kamu, Aries. Take the time to review all the details truly. Beri waktu untuk kamu mereview detail-detail yang harus kamu perhatikan. Forgiveness will bring peace to everyone involved. Mengenai pengampunan di sini juga ada, ya, akan memberikan kedamaian, ketenangan untuk setiap orang yang ada di dalam situasi ini. Oke, ini untuk kamu pesannya, Aries. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu kurang jeli atau tidak menyadari kelebihan-kelebihan kamu yang kamu miliki. Dan mungkin kamu ngelihat situasi dan keadaan yang saat ini terjadi gitu ya, membuat kamu nggak bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tetapi padahal kalau kamu mau, pasti selalu ada jalan. Oke Aries, ini adalah readingan atau pesan untuk kamu secara general. Kita masuk ke love relationship. Untuk single, Aries, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Beberapa dari kamu, kalau yang aku rasain kayak hubungan kamu dengan seseorang harus berakhir dikarenakan ada satu faktor perbedaan mungkin kepercayaan, perbedaan umur yang terlalu jauh gitu, atau enggak latar belakang yang mungkin membuat kamu tidak cocok, yang mungkin membuat kendala-kendala ataupun membuat pihak keluarga dari kalian berdua tidak menyetujui. Nggak tahu kenapa, aku rasanya seperti itu. Ya, ini belum buka kartu loh, baru ngerasa-rasain. Oke, Aries single. Healing family issues. Your love life benefit as you forgive your parents. Ada masalah dengan kamu dan orang tua kamu yang harus kamu selesaikan, kamu pulihkan. Ya, ada masalah, ada kendala dengan keluarga. Aku juga tadi sebelum buka kartunya ngerasain hal tersebut gitu ya. Ada hubungan yang kurang harmonis antara kamu dengan keluarga kamu, dan hal ini berdampak gitu loh dengan
kehidupan kamu, apalagi bila menyangkut tentang hubungan kamu dalam percintaan. Ya, bisa jadi ini menjadikan trauma dalam diri kamu, ataupun selalu menjadi kendala di saat kamu bertemu dengan seseorang dan berusaha menjalani satu hubungan gitu loh dengan seseorang. Jadi ada masalah mengenai keluarga yang perlu dipulihkan. Oke, itu katanya Romance Angel. Kita buka katanya tarot ya. Six of Swords, Eight of Wands, Nine of Swords. Beberapa dari kamu masih berusaha untuk move on ya, walaupun masih berat, tapi percayalah bahwa kamu menuju ke arah yang lebih baik. Baru saja meninggalkan ya hal-hal di masa lalu, masa yang telah berlalu gitu ya. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu ngerasain kayak lambat gitu ya, kayak stuck, gak kemana-mana. Tapi kembali lagi, kamu sedang menuju hal yang lebih baik. Walaupun rasanya berat, walaupun rasanya menyakitkan. Buat beberapa dari kamu, ada orang yang memblokir hubungan. Buat beberapa dari kamu, ada orang yang memblokir komunikasi ya. Dan bikin kamu tuh dengan keadaan ini tuh kayak tertekan gitu loh. Banyak hal-hal yang membuat kamu gak bisa berpikir secara jernih. Melihat hal-hal ini juga tidak bisa secara jernih. Mungkin kamu mendengar ada hal-hal yang diomongin orang, ataupun pikiran-pikiran yang masuk kayak praduga atau asumsi yang justru malah memberatkan kamu atau bikin kamu stres. Kamu lagi fokusnya sih ya, kamu ingin membuat kehidupan kamu, diri kamu lebih stabil, supaya lebih balance gitu loh. Karena dengan keadaan situasi kamu yang baru saja kamu lewati ini, dan membuat kamu gak bisa berpikir secara jernih tadi gitu ya, kamu jadi mungkin mengambil satu keputusan atau melakukan hal-hal yang justru membuat kamu jadi lebih worse gitu loh keadaannya. Dan ini membuat jadi stres gitu loh. Kamunya mungkin jadi tertekan karena ada hal-hal yang masih mungkin seperti beban atau unek-unek yang belum bisa keluar gitu ya, yang masih mandek gitu loh, dan butuh penyaluran. Situasi ini tuh yang aku lihat itu lumayan besar dampaknya ke dalam kehidupan kamu, ke dalam pekerjaan kamu juga aku lihat ini sangat berdampak ya. Jadi agak messy gitu loh, jadi agak berantakan kamunya sendiri, perasaan kamu gitu ya, dan kerjaan kamu juga mungkin terdampak, hubungan kamu dengan keluarga kamu juga mungkin juga terdampak, dan kamu sekarang sedang berusaha fokus untuk kembali bangkit lagi gitu ya, dan kamu fokus dalam pekerjaan kamu. Dan yang aku lihat di sini ya, kamu lagi berusaha membenahi diri, membenahi perasaan, membenahi hati kamu, fokus kamu ke dalam stabilitas kamu, pekerjaan kamu ingin membuat kehidupan kamu lebih stabil dan lebih secure. Dan mungkin sebenarnya kamu tuh mempunyai satu impian, satu keinginan, satu harapan bahwa hubungan kamu dengan orang yang udah nggak bersama kamu ini bisa masuk ke tahap itu gitu loh, bisa menikah sama kamu, bisa membangun keluarga bersama mereka.
tetapi karena adanya perbedaan yang besar sekali antara kamu dengan dia, maka hal tersebut tuh ya selalu jadi penghalang, selalu jadi kendala gitu loh di antara kamu dan dia. Dan kamu mungkin berharap tadinya bahwa cinta yang kalian miliki ini bisa menyatukan perbedaan itu. Tapi ternyata banyak hal-hal lain yang mungkin terlalu besar gitu ya untuk kalian lewati dan terlalu sulit, dan mungkin dikarenakan kesulitan ini ya kalian harus menyudahi gitu loh hubungan kalian berdua. Padahal sebenarnya mungkin kamunya masih sayang gitu loh dengan orang ini. Kamunya masih punya banyak harapan dengan orang ini. Tapi ya dikarenakan itu keadaannya jadi berantakan. Rencana-rencana kamu dengan dia, harapan kamu, mimpi kamu dengan dia, ya berantakan. Jadi kamu sekarang yang aku lihat kayak lagi berusaha memfokuskan diri untuk membenahi kehidupan kamu, membenahi perasaan kamu, ya hati kamu, dan berusaha untuk move on walaupun berat. Ya tetap semangat Aries, tetap maju ke depan ya. Kalau memang jodoh tidak akan kemana. Oke, sampai ketemu lagi. Kita masuk ke readingan untuk couple-nya. Aries couple. Ini adalah readingan untuk kamu, Aries Sun, Moon, Rising, dan Venus yang berpasangan. Kita lihat dulu apa pesan dari Romance Angel. Stay optimistic about your love life. Tetap optimis dengan keadaan dan situasi serta kehidupan percintaan kamu. Positive thinking and faith will bring you romance. Pikiran positif dan keyakinan akan membawa romance ke dalam kehidupan kamu. Membuat kamu lebih menarik gitu ya. Oke, itu katanya Romance Angel. Kita lihat apa katanya Tarot. Six of Pentacles. Page of Pentacles. Ace of Pentacles. Ini Aries lagi fokusnya lagi ke uang, ke pekerjaan, ya. Ada option, ada pilihan ya yang sedang kamu hadapi, dan mungkin kamu masih agak bingung ya di sini. Buat beberapa dari kamu, aku lihat kamu mungkin harus bekerja sama, menolong, membagi tugas gitu ya. Jadi teamwork dengan pasangan kamu. Kamu butuh mensupport mereka. Untuk keluar dari keadaan yang sulit gitu. Seven of Wands. Buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini ini seperti codependency gitu ya. Seseorang bergantung terhadap pasangannya mengenai masalah finansial di sini.
Dan mungkin orang di dalam hubungan ini merasa seperti dimanfaatkan. Dan dia berusaha untuk untuk melepaskan diri supaya gue nggak jadi bulan-bulanan, gue nggak jadi orang yang dimanfaatkan terus, dipergunakan terus demi keuntungan pihak yang lainnya gitu. Queen of Cup. Kamu lagi berusaha menenangkan diri. Dan aku lihat di sini mungkin seperti kayak ngerasa dirongrong gitu ya. Kamu ingin agar pasangan kamu mengerti perasaan kamu, bisa memperhatikan kamu, merawat kamu, memperhatikan kebutuhan kamu batiniah gitu ya, kasih sayang. Dan mungkin kamu agak sensitif di bulan Juni ini. Dan pasangan kamu mungkin mengharapkan kamu tidak terbawa dengan emosi-emosi kamu dan berpikir secara logik. Kenapa sih gue butuh ini? Kenapa sih gue ngelakuin itu? Gitu loh. Sedangkan kamu, mungkin perasaan kamu berkata sesuatu yang berdasarkan insting gitu ya. Kamu pengen pasangan kamu tuh merhatiin kamu, menyayangi kamu, bisa mengerti hati kamu. Cuma mungkin mereka orangnya mungkin yang logik-logik aja deh gitu loh. Jangan terlalu terbawa ke perasaan, jangan terlalu emosional. Buat beberapa dari kamu Aries, ada orang ketiga yang masuk di antara hubungan kalian berdua. Ini bisa ke kamu, ini bisa ke pasangan kamu. Ya, bisa vice versa. Dan mungkin ini yang membuat kamu jadi bingung. Gak tahu harus pilih yang mana. Karena dengan kendala-kendala dan keadaan situasi yang kamu hadapi dengan pasangan kamu seperti melihat bahwa hubungan kamu tuh nggak ada masa depannya, atau nggak kemana-mana, atau memberatkan, menyusahkan. Dan karena situasi dan kondisi ini, dia melihat jadi kayak pasangannya tuh dilihat dari segi negatifnya, dari kekurangannya. Sedangkan orang yang baru ini memiliki apa yang tidak dimiliki oleh pasangannya ini. Dan aku lihat di sini untuk beberapa dari Aries, masalah mengenai keuangan, masalah mengenai ekonomi ini agak berpengaruh di dalam hubungan kamu, gitu loh. Bisa ini membuat hubungan kamu tidak harmonis dengan pasangan kamu, ataupun ini membuat berpaling ke orang lain dikarenakan satu hal yang tidak mencukupi kebutuhan dia. Dan jadinya dikarenakan dia harus membagi perhatian dan cinta kasihnya, ya akhirnya ya mungkin jadi gampang tersulut emosi, jadi gampang marah, dan ngerasa kayak dituduh-tuduh gitu loh. Dan biasanya kalau orang salah diomongin cepet marah gitu. Ya. Dan dengan adanya situasi ini, kamu mungkin pengen segera membebaskan diri kamu dari situasi kondisi ini.
Cuman kamunya sendiri mungkin masih belum bisa mengambil sikap, atau pasangan kamu yang masih belum bisa mengambil sikap. Kamu ingin orang yang bisa mengerti perasaan kamu, orang yang hangat, orang yang perhatian, orang yang sensitif dengan perasaan kamu lah, orang yang sweet gitu ya, perhatian. Dan mungkin dikarenakan situasi ini, orang ini jadi dingin dengan si pasangannya. Jadi jauh. Dan aku lihat di sini salah satu orang di dalam hubungan ini tuh suka mendominasi ataupun egonya tinggi gitu. Dan mungkin si pasangan ini merasa ada sesuatu yang nggak benar. Udah mulai ngerasa, udah mulai main instingnya, nalurinya gitu ya. Dia berusaha untuk mungkin membuat pasangannya berkata sejujurnya dan mengatakan ada apa gitu ya, mau ngomong, mau ngebahas. Dan setiap kali dia berusaha membahas masalah ini, orang ini tuh kayak overly defensive, sehingga agak sulit untuk bisa ngomongin baik-baik gitu. Tapi yang aku lihat di sini ada satu pihak yang sebenarnya udah nggak kerasan dan ingin lepas dari hubungan ini. Cuman ada pertimbangan yang dia masih berat gitu loh untuk bisa membebaskan diri dari situasi yang dia sebenarnya udah mulai nggak nyaman gitu, atau dia merasa nggak nyaman banget. Dan mungkin hal itu berkenaan dengan anak ya. Buat kamu yang sudah berkeluarga, buat kamu yang sudah punya anak, itu menjadi satu pertimbangan yang besar dan membuat kamu jadi agak susah untuk bergerak ataupun mengambil satu keputusan atau satu tindakan. Cuman ya kalau memang ada masalah di dalam hubungan ini harus diselesaikan satu persatu dan harus bisa dikomunikasikan gitu ya. Dan saat dikomunikasikan dua-duanya harus sama-sama bisa mereda atau meredam egonya supaya komunikasinya bisa lancar. Oke, ini adalah untuk kalian Aries readingannya. Maaf kalau tidak resonate, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.